Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan alladzi latafa 'abdahu bil ihsan anzala 'alaina al-Qur'an wa ba'atha lana sayyidal aqwam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jadul husain wal hasan wa 'ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan min yawmin hadha ila yawmi wad'il mizan ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur ini sama-sama banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia-Nya, berkahnya serta nikmat-Nya malam ini kita sama-sama menunaikan ibadah salat berjamaah dengan kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita laksanakan malam ini. Salam beri salam bersama makhluk kepada juga Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat, kerabatnya, para pencintanya, para pengikutnya yang senantiasa menunaikan sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam berwajib itu di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk dalam kajian ini, ada perbedaan ulama mengenai apa makhluk yang pertama diciptakan. Jadi sebelum ada dunia, sebelum bumi ini ada, gunung, laut, langit, galaksi, semuanya, planet, sebelum itu diciptakan, ada yang mengatakan arsy, ada yang mengatakan qalam. Qalam itu bahasa Arab artinya pena. Tapi jumhur ulama mengatakan yang paling banyak pendapatnya adalah qalam. Qalam itu adalah yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya dunia ini Allah ciptakan. Ya Rabb, tugas saya apa? Kata qalam. Allah taala berfirman, "Uktub." Tugas kamu adalah tulislah semua kejadian dari awal diciptakannya dunia sampai akhir. Apapun yang terjadi, tulis. Jadi bayangin pentingnya kolam ini. Sebelum dunia diciptakan, dia diciptakan duluan. Kenapa? Karena dia bakal nyatet apa yang akan terjadi nanti. Atau bayangin ya, negara Indonesia yang sangat besar ini, lebih besar dari dunia ini Eropa. Uni Eropa cuma berapa? Sekitar 27 negara. Kita ini 38 provinsi. Untuk pengeluaran setahun itu bagaimana para pakar ekonomi mencatat, merumuskan, gak boleh salah, teliti seteliti mungkin. Dan bagaimana ceritanya kalau dunia ini, gimana caranya Allah mencatat semua sekecil-kecil itu harus tercatatkan rapi. Bayangin, air yang turun dari langit, air hujan, itu tidak mungkin netes nyampe ke bumi kecuali sudah tercatat itu air untuk siapa. Air yang kena hujan buat saya beda sama Pak Sugeng kalau hujan-hujan. Semuanya tercatat rapi. Dan setiap tetesan air itu ada mereka yang menyampaikan air itu kepada siapa dan kemana waktunya. Bayangkan sedetail itu Allah mengurus dunia ini. Kita hadir di sini ini nggak lepas dari goresan pena. Jadi sebelum kita masuk kepada kajian kita, biar kita lebih tenang masuk kajian ini, semua urusan kita tinggal di luar. Kan itu udah tahu deh ngurus. Dunia ini dengan segala kerumitannya diatur dan diurus oleh Allah Ta'ala. Jangan khawatir. Yudabbirul amra. Allah yang mengatur semua urusan dunia ini. Atau ulama semenjak aku tahu ayat ini, hidupku jauh lebih tenang. Karena yang punya dunia ini yang ngatur. Kita ini kadang-kala berpikir sesuatu ya yang gak mestinya kita pikirkan. Sudah ada perencanaan, gaji saya cuma sekian Ustaz, naik cuma 5%, inflasi sekian, nanti harga ini,
nanti anak saya nanti masuknya ingin bla bla bla. Besok kalau betul hidup, besok ini betul hidup. Mikirkan yang 2 tahun lagi, setahun lagi, yang hari ini dia lupa untuk beramal. Ini yang disayangkan dengan orang-orang yang beriman ini. Namanya beriman tuh ya beriman sesuatu yang gaib, yang gak nampak. Kalau saya mengatakan di depan saya ada air, ini bukan beriman, namanya percaya karena ada buktinya. Kalau kita percaya Allah yang ngatur semuanya tidak terlepas dari rencana Allah, maka sudah selayaknya dan seyogyanya orang yang beriman kepada Allah itu orang yang paling bahagia di dunia, paling santuy hidupnya, paling nyaman hidupnya, paling anteng. Paling nyaman itu bukan ketika punya utang ya Pak ya. Nggak apa-apa punya utang. Utang itu pertanda itu kredibilitasnya ada, makanya diutangin. Sama bank itu harus ada appraisal segala macam. Berarti itu kalau diyakini punya utang, berarti itu orang yang kredibilitasnya tinggi. Sama kadang-kadang cirinya orang yang kredibilitas tinggi adalah punya nomor HP gak pernah ganti. Umur handphone kita berapa? Umur nomor kita berapa? Kalau udah sebulan ganti, tandanya kredibilitasnya dipertanyakan. Ya. Allah bisa. Jadi ini sebagai pembuka bahwasanya kita sama datang ke sini ngaji bukan karena kita ini banyak masalah dan sebagainya. Jangan pula kita ingin mendeklar bahwasanya kayak kita ini yang paling sengsara di dunia ini, paling punya masalah. Semua orang punya masalah. Semua orang punya masalah dengan porsi yang berbeda, dengan kadar yang sesuai dengan kemampuannya, dengan warna yang berbeda-beda. Kita harusnya disatukan dengan cara bagaimana merespon semua masalah itu. Itu diatur dalam Islam. Kalau masalah, gak ada yang bisa lepas dari masalah. Concernnya kita adalah gimana caranya merespon itu. Nah, untuk itulah kita ngaji, ya, meningkatkan kesadaran kita. Kita punya iman, kita punya Allah, kita ada sholat, kita ada zikir, kita ada ngaji, kita punya ketenangan, kita punya perangkat yang sangat tangguh untuk mengatasi semua virus-virus masalah. Orang yang hebat bukan karena dia nggak punya masalah, justru orang hebat itu paling banyak masalah, tapi dia mampu meresponnya dengan keimanan yang kuat. Jemaah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita masuk kepada dimensi lain dengan sholat. Sholat itu lagi-lagi kita harus maknai, jangan hanya sekedar rutinitas kosong. Adzan, berangkat, sholat, selesai, tanpa ada bekas dalam sholat itu. Padahal ya Allah, ini sholat udah paling canggih, paling berharga seorang mukmin yang dimiliki di dunia ini. Percaya saya, ini senjata paling ampuh ngadepin apa aja tuh, di dunia maupun di akhirat. Paling canggih. Antum punya masalah di luar, antum punya musibah yang harus dihadapi, sholat. Mungkin kita bisa dan pernah gagal dalam kerjaan, di PHK, mungkin ditipu orang, rugi dan sebagainya. Tapi meninggalkan sholat, no, gak mungkin rasanya dalam hidup kita itu meninggalkan sholat. Gak boleh dalam hidup kita itu ada masa kita meninggalkan sholat. Bahkan seharusnya kita sekarang ini sudah pada fase ada lagi udah kita kerja kita sholat. Profesi kita itu adalah profesi pendiri sholat. Sudah harus sampai pada level itu. Sisa-sisanya ini adalah pelengkap. Kerja biar apa? Biar dapat makan berapa? Biar bisa umumnya bisa berdiri untuk sholat. That's it. Jangan sampai dikembangkan terlalu jauh makan itu.
Ya, saya sore ini harus makan batagor yang pedas, mamang-mamang yang simpang 4 deket patung kuda, kalau enggak saya bisa makan. Nggak ada yang harus di dunia ini. Ada dimakan nggak ada selesai. Makan apa kata Rasulullah? Lukaimatun. Bayangkan ekspresinya Rasulullah tentang makan. Makan itu adalah beberapa suapan kecil. Beliau nggak bilang sepiring, 2 piring, 2 porsi. Beberapa suapan untuk tubuh kita bisa dekat, biar bisa sholat. Itu definisi makan. Kok bisa sekarang berkembang? Kita harus kemudian ini itu. Yang penting ya, percaya saya, kalau kita waktu, energi kita dihabiskan sama sesuatu yang kurang penting, pasti yang pentingnya kita kedengeran. Contoh, kita nih doyan banget makan kuliner, harus banget ini. Cari ke Jakarta macet, akhirnya apa? Dia nggak sholat jamaah maghrib misalnya. Alhamdulillah sampai tinggalin sholat maghrib. Demi apa? Harus makan ini, saya harus. Nggak ada yang harus berdiri. Yang harus jaga sholat. Nah, istiqomah inilah yang harus kita ingat-ingat, kita ulang-ulang. Biar apa? Biar jadi satu kebiasaan dalam hidup kita. Jadi ada di dalam bawah sadar kita, tak nyaman nih, azan nggak suka, nggak nyaman kita, nggak nyaman. Harus sampai pada level itu. Pokoknya hidup ini sangat mudah. Pastikan dunia ini untuk orang beriman ya, untuk beriman bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Ya, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat kita meninggal menuju nanti kampung kita dari akhirat. Privilege-nya orang beriman punya sholat 5 waktu, aduh itu canggih sekali. Kita tuh belum sempat stres, belum kembali ke Allah. Belum sempat depresi, balik lagi ke Allah. Ngecas lagi. Rasa-rasanya melangkahnya nggak bisa, lututnya nggak bisa ditopang untuk berdiri. Ada sholat. Sok, laporkan ke Allah Ta'ala. Ada masalah rezeki, laporkan ke Allah. Logika dari mana kalau kita dagang? Logikanya dari mana kalau kita dagang? Waktunya sholat, kita tinggalkan sholat, entah kita kepikiran berkurang hari ini rezeki kita. Kok bisa punya logika kayak gitu? Justru kalau antum ninggalin sholat, telat sholat, teledor sama sholat, jangan-jangan rezeki hari ini tidak akan berkah, walaupun angkanya ada, tapi nggak berkah. Entah kemana larinya, entah untuk sakit, entah hilang kemana, nggak tahu kita, nggak berkah. Maka sholat itu sangat penting. Nggak ada yang lebih penting dari sholat. Kerjaan apapun nggak ada. Jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita menganalisis sebenarnya ada nggak keterkaitan hubungan klausal antara sholat dan rezeki. Ya. Saya garis bawahi, untuk orang beriman kita harus pandai-pandai mendefinisikan rezeki. Dia nggak salah. Rezeki adalah setiap sesuatu yang bermanfaat buat kita. Siulangi. Rezeki adalah setiap sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Harta yang kita miliki belum tentu rezeki. Why? Karena banyak harta yang kita miliki ternyata kita tidak bisa manfaatkan. Saya kasih contoh sangat simpel. Ada orang yang sangat pelit sama dirinya, sangat irit hidupnya. Saya nggak bisa ngeluarin duit kecuali 1 juta setiap bulan, misalnya. Padahal gajinya tuh M misalnya. Kumuli itu berkurang cuma 1 juta. 999 juta masuk ke dalam kasnya. Bayangin setiap bulan misalnya. Udah terkumpul sampai 10 triliun, tetap ditimbun 1 juta.
ahli waris, kalau ada waris, orang bang. Ada harta yang belum tentu itu rezeki. Rumahnya 13, yang nikah cuma 1, belum sempat kayak yang kedua, dia udah mati. Ya, karena itu pola pikir orang beriman itu harus beda dengan orang-orang yang nggak punya Tuhan, nggak punya Allah, nggak punya sholat. Allah kasih kita rezeki yang manfaatin buat kita, buat keluarga kita, buat umat, buat masjid, buat masyarakat sekitar. Itu namanya rezeki. Kenapa? Sudah mampu dimanfaatkan. Ya. Baik, saya kasih gambaran. Duit di bank kita itu harta apa rezeki? Masih harta bentuknya. Sampai kita manfaatkan, kita bayarin ke anak, kita kirimkan orang tua, kita sumbangkan ke masjid, kita berikan air, kita minum. Ini baru rezeki kita. Maka pandai-pandailah kita memanage rezeki. Jadikan harta kita adalah tangga kita menuju akhirat, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mantap dengan definisi ini, baru kita masuk di dalam sholat. Sholat itu arti aslinya adalah doa. Arti aslinya adalah doa. Kenapa? Karena isinya sholat sejatinya adalah doa. Nah, kalau kita menghadap kepada Allah, berdoa atas segala masalah yang kita miliki, atas segala kerumitan yang ada di luar sana, hadap sama Allah, doa. Apa iya Allah gak kasih? Allah gak kasih. Menurut ulama, dan ini ada dalam teks hadis-hadis yang sangat sahih. Ini sering dibahas, tapi banyak diabaikan. Doa pasti. Ijabah. Kenapa? Buktinya Allah Ta'ala mengatakan ud'uni astajib lakum. Ini adalah hukum mesti, hukum pasti. Ud'uni astajib lakum. Mintalah pasti aku akan jawab. 1, dikabulkan apa yang diminta. Minta sehat, Allah kasih sehat. Minta anak, Allah kasih anak. Minta rumah, Allah kasih rumah. Minta anak supaya dapat kerjaan, dapat kerjaan. Minta anak supaya masuk ke dalam universitas yang bergengsi, masuk. Yang pertama. Yang kedua, ternyata Allah gak kasih, tapi Allah jauhkan dari mara bahaya. Ya Allah, minta 1 miliar bulan ini. Doa sama Allah malam-malam, minta. Akhir bulan sisa 10.000, Ustaz, nggak nyampe 1 miliar. Bulan itu bisa jadi antum harusnya ngeluarin buat 1 miliar untuk berobat. Bawa jauh. Pasti. Minta nggak dikasih di dunia. Ternyata kena musibah juga. Yang ketiga nggak akan lewat. Allah tangguhkan di akhirat. Allah tangguhkan di akhirat. Ini sering saya ucapkan di sini. Betapa banyak orang terkaget-kaget di akhirat nanti. Saya itu ke Al-Falah aja telat, masuk kadang-kadang saya kerja, kerjanya segitunya aja. Sedekah baru-baru, Ustaz, saya paling miskin di sini misalnya. Di akhirat banyak sekali amalnya. Kenapa? Karena doanya nggak diampuni, nggak dijawab oleh Allah di dunia, juga dia kena musibah. Di akhirat luar biasa, semua saldo doanya itu dikasihkan. Dan antum tahu apa yang terjadi? Orang yang selama di dunia dikabulkan, mengatakan, ya Allah, kalau tahu gitu mending ditangguhkan di akhirat semua. Jangan pelit doa di dalam sholat. Minta untuk minta apa? Rezeki kecil bagi Allah. Nanti berapa? 2
miliar ini gampang ya Allah. Kecil. Kita sholat seperti apa? Waktu sholat, ya jangan ingat nominalnya. Waktu doa, ingatnya sama Allah. Ini udah pernah saya ceritakan dulu. Orang minta doa ke Nabi Musa. Ya Nabi Musa, apa namanya Ismullahil A'lam? Apa nama Allah yang paling mulia? Allah, Rasulullah Nabi Allah Musa mengatakan Ismullahil A'lam wa Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Nama Allah yang paling mulia itu ya Hayyu Qayyum, itu berdoa. Nggak akan orang berdoa dengan nama ini kecuali Allah akan kabulkan. Coba ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu. Selang sebulan datang lagi Nabi Musa. Katanya Ismullahil A'lam. Katanya udah pasti manjur. Ada apa kata Nabi Musa? Kamu minta apa? Saya minta kambing, gak dikasih sama Allah. Apa kamu mau berdoa? Pikirannya, saya ingin kambing. Ya gak bisa kata Nabi Musa. Waktu doa, jangan ingat objek doanya kita. Ingatnya sama Allah. Ya, cukup disebutkan dalam hati. Hadirin, Allah itu maha tahu apa yang harus kita butuhkan. Kalau Allah kasih sekarang, itu yang terbaik. Kalau Allah tunda, berarti akan diberi yang lebih baik. Udah itu kaidahnya. Jangan pernah mengkudeta Allah. Jangan pernah kita sedikit-sedikit nggak percaya. Ini kita doa terus Ustaz, nggak diampuni atau nggak diijabah Allah. Itu pilihan yang ketiga. Jangan kalian doa. Jangan berdoa. Sholat dan rezeki ada nggak hubungan yang pasti? Pasti. Dalam sholat kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, dan berilah rezeki saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta. Wajburni itu artinya tutupi segala kekuranganku saat ini. Ya. Apa yang kurang kita? Kita kurang mobil, dikasih sama Allah mobil ini. Kita kurang apa? Kurang kamar di rumahnya, digedein Allah di rumahnya. Kurang apa? Itu namanya wajburni. Warfa'ni, angkat derajat kami ya Allah. Warzuqni, dan berilah rezeki. Jadi dalam sholat itu ada keterkaitan dengan rezeki. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 132. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha nahnu narzuquka la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ini menarik sekali ini. Wa'mur ahlaka bis-salat. Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Berapa kali kita nyuruh anak kita sholat? Sekali, 2 kali. Tiap waktu. Biar kata anaknya sudah kuliah, ingetin. Wa'mur ahlaka bis-salat. Jangan cuma nilai yang ditanya. Jangan cuma makan ditanya. Sholat udah belum? Hah? Perintah dari Allah. Wa'mur ahlaka bis-salat. Perintahkanlah keluarga untuk sholat. Kapan terakhir kita nyuruh anak kita sholat? Allah tahu bahwasanya nyuruh keluarga sholat ini gak mudah. Wastabir 'alaiha. Dalam kaidah bahasa Arab, tambahan huruf to ini artinya ekstra sabar, karena bahasa Arabnya itu berasal dari kata sabar.
Sabar itu sabar. Tambah lagi ada alif dan ta-nya ini, wastabir. Kamu waktu merintah anak itu sabarnya ekstra. Sabar atas perintah dan bersabar atas perintah itu. Ya, kita udah sabar nih merintah anak kita. Nah, udah sholat dulu. Ntar dulu. Nah, sholat nanggung, game, bentar lagi gacha, bentar lagi Roblox nih main. Anak-anaknya yang kayak gitu ya. Nanggung, bentar lagi mau mandi dan lain sebagainya. Wastabir 'alaiha. Sabar. Tetap maghrib nih, udah kayak gitu bisa gitu lagi. Udah sholat belum? Subuh bangunin. Takut amat bangun sholat untuk ini apa? Untuk sekolah takut banget kita kan biasanya ya. Untuk subuh nggak takut. Nggak khawatir. Tetap wa'mur ahlaka, ada perintah. Kamu wajib mengerjakan anak-anakmu, istrimu bis salat wastabir 'alaiha. Dan sabarlah ketika kamu mendirikan sholat. Sabarlah ketika kamu merintahin anakmu sholat. Menariknya setelahnya, la nas'aluka rizqa, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Sambungan ayat ini adalah poin penting malam ini. Ketika Allah bicara tentang sholat, kemudian memerintahkan kita untuk memerintahkan anak kita sholat dan bersabar. Ada dua perintahnya, nyuruh anak kita sholat dan bersabar. Jangan kita baper, nampak sekali dua kali lah males. Lu udah gede gitu kan? Ini ayat turun langsung dari Allah, perintahkan kita semua ini. Kita semua ini diberita ini. Hati-hati. Wah, murah kamu sholat. Tanyain udah sholat belum? Kapan terakhir sholat? Khususnya yang udah 10 tahun. Kalau mestinya sih dari umur 7 tahun atau dari awal-awal sudah tahu di rumah udah biasa kita sholat. Kalau terbiasa, alam bawah sadarnya tahu ya, anak-anak kecil tuh kalau sering kita lihat sholat ya, doa pun diikutin ya, sujud diikutin biasanya. Itu dalam alam bawah sadar mereka, sholat itu harus ada di rumah. Kalau sunnah untuk laki-laki lebih baik di rumah, sholat sunnahnya ya. Sholat wajibnya masjid, tapi sholat sunnah kita juga kadang-kadang kencang di masjid, nggak mau sholat di rumah. Sholat di rumah sholat sunnah, tahajud, sholat duha di rumah. Sunnahnya laki-laki harus di rumah. Kalau untuk sholat sunnah, jangan sampai rumah kita gelap karena nggak mau sholat. Setelah itu Allah menyebutkan la nas'aluka rizqa, kami gak pernah meminta kamu rezeki, nahnu narzuquka. Lihat juga katakan di sini Allah gak mengatakan saya, aku yang ngasih rezeki, enggak. Nah, kami itu akan melibatkan beberapa pihak, pimpinan bapak, orang sekitar, tetangga. Nah, masuk ini kita selalu berjamaah ini juga akan meningkatkan kohesivitas sosial. Simpul-simpul sosial itu kuat di masjid. Keluar dari masjid, mungkin saya lagi butuh ban mobil, ada yang tahu di sini. Mungkin lagi saya butuh misalnya setir. Mungkin saya lagi butuh apa? Ketemu jadi masjid. Yang masjid insya Allah orang baik, bukan ibu. Ya, orang baik di sini. Butuh apa kalau nanti nyambung di luar? Butuh apa? Ternyata Pak Sugeng punya properti berlebihan, misalnya mau dijual malam ini, karena nggak bisa kawin lagi, akhirnya dijual rumahnya, misalnya. Bisa jadi gitu, ya kan? Di mana ketemunya? Di masjid. Di situ keluar ya, nongkrong gitu mobil, ya. Bisa nyambung itu rezekinya. Nonton luas networking kita. Ya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kemudian hasil akhir itu hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Jadi sudah barang
usia 50 tahun sholat nggak pernah telat, tapi saldo saya cukup 100.000 setiap bulan. Kok nggak nambah-nambah? Karena rezeki bukan duit saja, ya kan? Istri soleha, suami yang soleh, anak-anak yang soleh dan soleha, kemudian kesehatan, kemudian teman-teman yang baik, kemudian banyak sekali. Bahkan ulama mengatakan duit itu tingkatan rezeki yang nomor 6 sampai 17 saya ngerti. Bukan yang pertama. Sehat mahal Pak, sehat mahal. Kalau udah duduk-duduk, kan bisa ngapa-ngapain. Bapak miliki 10 triliun berapa? Berapa? Dikasih makan nggak bisa ngerasa apa-apa. Hah? Mau jalan-jalan kemana? Nggak bisa jalan. Sehat mahal. Ya, gitu. Kalau sudah orang yang disiplin dengan sholatnya, insya Allah pelan-pelan Allah akan ngatur gimana perbaikan dalam hidupnya. Perbaiki dia sholat, yakin saya. Dan buktinya sudah banyak. Gak usah nanya saya, buktinya antum ini hidupnya jauh lebih lama dari saya yakin. Pasti sudah melihat gimana sengsaranya orang jauh dari Allah, gimana menderitanya orang dari jauh dari Allah. Walaupun semua tercukupi. Dan betapa banyak kita melihat orang-orang yang secara tadi bahasa saja, secara duit mungkin gak jadi jauh lebih banyak dari orang lain, tapi secara hati, pikiran, iman, jiwa tenang sekali, sangat tenang sekali. Saya setiap talim di sini nggak sampai separuh ini materi saya selalu